Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal CPNS. Kali ini kita akan membahas 3 kategori ya. Jadi ada TWK, TIU, dan TKP. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Dian merupakan seorang bidan yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas di Desa Indrakila, Kabupaten Majalengka. Salah satu tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk desa tersebut. Bagaimana tugas ASN ini dapat dikaitkan dengan konsep bela negara? A. ASN boleh mengenakan biaya tinggi kepada pasien yang datang dari luar desa. Sepertinya bukan ya. Kemudian B. ASN dapat menolak memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk desa yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Itu juga bukan. Kemudian C. Hanya boleh memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka yang telah membayar iuran kesehatan pribadi. Bukan juga ya teman-teman. Kemudian yang D. ASN boleh menunda pemberian obat kepada pasien yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Jangan ya. Kalau yang E, ASN harus memberikan perawatan medis yang berkualitas kepada semua penduduk desa tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Ya, jawabannya sepertinya yang E ya teman-teman. Jadi, konsep bela negara mencangkup tanggung jawab setiap warga negara termasuk ASN untuk berkontribusi pada kepentingan negara dan masyarakat. Dalam hal pelayanan kesehatan, tugas ASN adalah memberikan perawatan medis yang berkualitas kepada semua penduduk desa tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi. Ini mencerminkan prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan dalam bela negara. Ya, jawabannya adalah yang E. Baik, kita ke soal berikutnya. Agus adalah seorang ASN bekerja di kantor Dinas Kesehatan Daerah dan memiliki tugas untuk mendukung pemeliharaan kesehatan di wilayahnya. Suatu hari dia menerima informasi tentang kemungkinan aksi teroris yang akan terjadi dalam waktu dekat. Bagaimana ASN seharusnya bertindak dalam situasi ini? A. ASN seharusnya tidak melakukan apa-apa dan membiarkan kepolisian menangani situasi tersebut sepenuhnya. Emang ini tugas kepolisian ya, tapi ada kata tidak melakukan apa-apa, ini sepertinya jangan kita pilih ya. Kemudian yang B, ASN seharusnya memberikan informasi tersebut kepada rekan-rekannya di kantor dan tidak memberitahukan siapapun di luar itu. Oke, simpan dulu. Yang C, ASN seharusnya segera melaporkan informasi tersebut kepada kepolisian dan pihak berwajib untuk tindakan lebih lanjut. Sepertinya ini bisa dipilih ya teman-teman. Yang D, ASN seharusnya mencoba menghubungi pihak teroris dan memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan rencana tersebut. Terlalu beresiko. Yang E, ASN seharusnya menghindari situasi ini dengan cuti dan tidak terlibat dalam masalah keamanan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Jadi, maaf. Menerima informasi tentang kemungkinan aksi teroris adalah suatu hal yang sangat serius dan berpotensi membahayakan keamanan masyarakat. Tugas ASN adalah mendukung pemeliharaan keamanan di wilayahnya dan dalam hal ini melaporkan informasi tersebut kepada pihak berwajib seperti kepolisian. Merupakan tindakan yang benar dan bertanggung jawab. Jadi, menghubungi pihak teroris atau tidak melakukan apa-apa dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain serta tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab seorang ASN dalam menjaga keamanan negara. Baik, kita berlanjut ke soal berikutnya. Identitas nasional adalah ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Indonesia telah menetapkan beberapa bentuk identitas nasional seperti bendera merah putih, pengakuan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya, adopsi lambang negara Garuda Pancasila, pengumuman semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dan penerapan dasar falsafah negara Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa A.
Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam dan unik. B. Indonesia memiliki kekuatan politik yang besar dan berpengaruh. C. Indonesia memiliki kesadaran sejarah yang tinggi dan mendalam. Atau D. Indonesia memiliki karakteristik khas yang membedakan dengan bangsa lain. Atau E. Indonesia memiliki cita-cita. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ya, bentuk-bentuk identitas nasional yang ditetapkan oleh Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki karakteristik khas yang membedakan dengan bangsa lain. Hal ini karena identitas nasional mencerminkan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat dan budaya Indonesia serta simbol-simbol negara yang menjadi lambang kebangsaan dan kedaulatan Indonesia. Ya, di sini pilihan A, B, C, dan E tidak sesuai dengan makna identitas nasional tersebut. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, kita ke soal berikutnya. Nah, keseluruhan jumlah ayam milik Pak Bambang 36 ekor, di mana jumlah ayam betina 5 kali jumlah ayam jago. Berapa jumlah ayam jago milik Pak Bambang? Oke, jadi di sini yang ditanyakan adalah jumlah milik ayam jago. Baik, mari kita kerjakan sama-sama. Di sini ada ayam betina, saya tulis B ya, ditambah dengan ayam jago sama dengan 36. Kemudian ada ayam betina 5 kali jumlah ayam jago. Berarti ayam betina itu adalah 5 kali ayam jago ya, 5 jago. Saya kurang kesini kayaknya ya. Maka kita rubah B-nya menjadi 5J. Jadi 5J tambah J ya sama dengan 36. 5J tambah J adalah 6J sama dengan 36. Maka jago sama dengan 36 dibagi dengan 6. 36 dibagi 6 adalah 6. Jawabannya adalah yang B. Ini termasuk ke soal perbandingan ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam suatu rapat yang dihadiri oleh 36 orang, ada beberapa cara berjabat tangan yang mungkin ya jika setiap orang harus berjabat tangan setelah rapat selesai. Ini merupakan contoh soal dari kombinasi ya. Di ujian akhir-akhir ini jarang sekali soal seperti ini keluar, tapi di sebelum-sebelumnya sering ya soal seperti ini keluar. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah di mana N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial dikali dengan R faktorial. Oke, N-nya apa? R-nya itu apa? N-nya itu adalah ini ya, 36 orang. Jadi 36 kombinasi dengan R-nya itu apa? R-nya itu adalah pasangannya. Dimana kalau jabat tangan kan ada 2 orang ya. Jadi R-nya itu adalah 2. Maka N faktorial berarti 36 faktorial dibagi dengan 36 dikurangi dengan 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Ya, berarti ini 36 faktorial itu berarti 36 dikali 35 dikali 34 dikali 33 sampai 1 ya. Tapi di sini kita cukup sampai 34 saja. Jadi 36 dikali 35 dikali dengan 34 faktorial dibagi dengan 36 dikurangi 2 adalah 36 faktorial ya. 34 faktorial dikali dengan 2 faktorial ya. Jadi 34 faktorialnya bisa kita coret. Coret, maka kalau 2 faktorial kan 2 kali 1 sama dengan 2 ya. 36 dibagi 2 itu adalah 18 dikali dengan 35. Oke, kita hitung sama-sama. Di mana ya di sini ya? 35 dikali dengan 18. 8 dikali 5 itu adalah 40. 8 dikali 3, 24. 24 tambah 4 adalah 28. Oke. 1 dikali 5, 5. 1 dikali 3 adalah 3. Maka kosong ini 3 ya. Oke. 630 cara. Jawabannya adalah yang D. Gampang kan teman-teman? Kita harus tahu dulu ya cara membedakan antara kombinasi, ada juga permutasi teman-teman. Nanti mungkin dibahas di kesempatan lain. Baik, kita ke soal berikutnya. Kiki, Lala, Nana, Cici, dan Dodi sedang menghitung pendapatan selama 1 minggu berjualan.
pendapatan Cici lebih banyak daripada pendapatan Dodi, tetapi lebih sedikit dari pendapatan Lala. Sedangkan pendapatan Kiki lebih banyak daripada pendapatan Nana, tetapi lebih sedikit dari pendapatan Dodi. Siapakah yang mendapatkan pendapatan yang lebih banyak? Baik, mari kita kerjakan sama-sama. Kita masukkan dulu pernyataan-pernyataan yang sudah pasti ya teman-teman. Di sini, pendapatan Cici lebih banyak daripada pendapatan Dodi, tetapi lebih sedikit dari pendapatan Lala. Berarti Lala dulu ya teman-teman ya. Maka Lala, kemudian Cici, kemudian Dodi. Saya kasih jarak ya, takutnya ada di antara sela-sela mereka. Kemudian, pendapatan Kiki lebih banyak daripada pendapatan Nana, tetapi lebih sedikit dari pendapatan Dodi. Berarti di sini Kiki ya, karena lebih sedikit dari pendapatan Dodi, tapi lebih banyak daripada pendapatan Nana. Nah, seperti ini urutannya. Maka yang paling tinggi adalah yang Lala ya, yang B. Di sini adalah Lala yang paling tinggi. Baik, kita ke soal berikutnya. Masih di tentang logika analisis ya. Suatu perusahaan baru menempati gedung 4 lantai. Terdapat 6 divisi, antara lain divisi pemasaran, pembelanjaan umum, keamanan, HRD, dan produksi. Penempatan divisi tersebut diatur dengan aturan sebagai berikut. Satu lantai diisi oleh 2 divisi. Kemudian lantai 1 untuk lobi dan kantin. Agar koordinasi menjadi lebih mudah, divisi produksi dan divisi pembelanjaan berada di lantai yang sama. Divisi produksi berada tepat di atas divisi pemasaran, sedangkan divisi HRD berada tepat di bawah divisi pemasaran. Divisi keamanan berada sedekat mungkin dengan lobi. Rooftop untuk tempat parkir dan tempat ibadah. Divisi yang menempati lantai di atas lobi dan kantin adalah, mari kita kerjakan bersama-sama ya teman-teman. Saya tulis dulu di sini lantainya ya. Jadi ini ada lantai 1. Lantai 1 itu sudah pasti ini untuk lobi dan kantin. Lobi dan kantin. Kemudian ada lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 gitu kan. Kita masukkan pernyataan yang sudah pasti ya. Divisi produksi berada tepat di atas divisi pemasaran, sedangkan divisi HRD berada tepat di bawah divisi pemasaran. Berarti pemasaran itu ada di tengah-tengah ya. Berarti di sini pemasaran, kemudian di sini ada produksi, dan di sini ada HRD. Kalau saya masukin dulu pernyataan yang ini. Kemudian ada divisi keamanan berada sedekat mungkin dengan lobi. Berarti di sini ya dekat lobi, bisa di sini juga ya bisa ya, di sini keamanan. Kalau bisa ditukar ya biar lebih dekat ke lobi. Kemudian apa lagi nih? Agar koordinasi lebih mudah, divisi produksi dan divisi pembelanjaan berada di lantai yang sama. Berarti di sini ada pembelanjaan. Nah, yang belum masuk tinggal divisi umum ya teman-teman, divisi umum. Maka pertanyaannya, yang menempati lantai di atas lobi dan kantin adalah yang ini ya, lantai 2, HRD, dan keamanan. Jawabannya adalah yang C. Baik, kita ke soal berikutnya. Ya. Soal berikutnya yaitu soal TKP ya. Radit adalah seorang profesional di industri kreatif yang sangat dinamis. Radit ingin memastikan bahwa ia dapat terus belajar dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan agar tetap relevan dan inovatif. Tindakan yang sebaiknya Radit lakukan adalah A. Mengikuti lokakarya dan seminar yang berfokus pada teknik dan tren terbaru dalam industri kreatif. B. Mengikuti kompetensi dan tantangan kreatif untuk memperluas kemampuan dan melatih keberanian dalam bereksperimen. C. Bergabung dengan komunitas kreatif lokal atau online untuk berbagi inspirasi dan mendapatkan umpan balik dari sesama profesional. D. Membuat jadwal waktu yang konsisten untuk bereksperimen dan mengeksplorasi ide-ide baru dalam pekerjaan kreatif. Atau E. Menjadi mentor bagi pemula dalam industri kreatif dan memperluas jaringan dan memberikan wawasan kepada mereka. Jawabannya kira-kira yang mana teman-teman? Jadi, untuk tetap relevan dan inovatif dalam industri kreatif, mengikuti lokakarya dan seminar, kemudian eksperimen rutin, serta interaksi dengan komunitas profesional merupakan langkah-langkah yang paling kuat. Di antara hal tersebut,
Mengikuti lokakarya dan seminar yang berfokus pada teknik dan tren terbaru dalam industri kreatif adalah jawaban yang paling sesuai dengan permasalahan di soal. Di sini kan memastikan dapat terus belajar ya dan mengembangkan keterampilan. Kemudian kalau yang terlibat dalam kompetensi dapat melatih keberanian dan keterampilan. Kemudian kalau menjadi mentor dapat memberikan dampak sosial dan hubungan tetapi mungkin tidak langsung berkontribusi dalam pengembangan keterampilan pribadi. Baik, jadi jawabannya yang mana ini teman-teman? Jawabannya yang A ya, yang A jawabannya itu nilainya 5 ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Adi adalah seorang supervisor di sebuah pabrik. Ia mengetahui bahwa ada beberapa pekerjaan yang mengabaikan prosedur keselamatan dan memilih untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang lebih cepat tanpa menggunakan perlengkapan perlindungan yang sesuai. Sikap Adi adalah, ya jadi sikap Adi seharusnya bagaimana gitu kan. A. Memberikan peringatan tertulis kepada pekerja yang melanggar prosedur keselamatan. B. Mendukung tindakan pekerja karena dapat memberikan nilai tambah berupa efisiensi waktu. C. Melaporkan insiden ini kepada manajemen dan mengusulkan pelatihan ulang tentang keselamatan. D. Mengatur pertemuan dengan pekerja untuk mendengarkan alasan mereka melanggar prosedur keselamatan. Atau E. Memindahkan pekerja yang melanggar prosedur keselamatan ke pekerjaan lain yang kurang berisiko. Kira-kira yang mana teman-teman? Di sini jabatan Andi adalah supervisor. Jadi kalau supervisor itu boleh menegur ya teman-teman, boleh menegur langsung dan tidak boleh melaporkan lagi ke atasan. Kenapa? Karena dia adalah seorang supervisor. Jadi jawabannya adalah ya, karena baru pertama dilakukan, pemberian peringatan tertulis adalah tindakan yang cukup bijak. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik teman-teman semua, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video saya selanjutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.